Halo manusia-manusia masih bernafas. Di video kali ini saya ingin mengajarkan step by step atau langkah demi langkah cara membeli kripto micin yang potensi naiknya itu bisa sangat besar yang belum listing di toko kripto dari rupiah menjadi kripto yang kita incar tersebut. Nah, pertama-tama saya ingin menjelaskan secara singkat dulu langkah-langkahnya. Pertama, kita kan memiliki rekening bank, terserah mau bank manapun. Rekening bank ini berfungsi sebagai pengirim rupiah. Nah, dikirim kemana? Dikirim ke toko kripto, di mana toko kripto ini dapat merubah rupiah dalam bentuk BIDR itu menjadi beberapa macam kripto. Sekali lagi beberapa saja, tidak semuanya. Misalnya seperti BTC atau Bitcoin, ETH atau Ethereum, BNB atau Binance, seperti itu. Dan juga toko kripto ini berperan untuk mengirim kripto yang tadi ini seperti BNB ke MetaMask. Nah, teman-teman kalau misalnya belum memiliki akun toko kripto, bisa menggunakan kode referral saya ini 13463BW8. Oke, selanjutnya setelah dikirimkan ke MetaMask, MetaMask ini berfungsi sebagai dompet digital tempat menyimpan semua macam kripto. Nah, setelah itu MetaMask ini harus dihubungkan atau di-connect dengan PancakeSwap, di mana PancakeSwap ini adalah tempat penukaran kripto, misalnya dari BNB ke Flokin maupun Flokin ke BNB, yang mana ini kan dihubungkan dengan MetaMask. Selanjutnya ada dua aplikasi pembantu. Yang pertama adalah CoinGecko atau CoinMarketCap. Ini berfungsi sebagai tempat pengecekan harga dan data kripto terlengkap dan juga yang terpercaya. Karena di kripto ini banyak sekali penipuan. Saya sendiri hampir 2 kali tertipu karena webnya itu mirip-mirip gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan karena web salah satu huruf saja itu penipuan pasti. Selanjutnya ada juga BSC scan di mana kita dapat mengecek data detail suatu kripto. Jadi yang detail gimana? Misalnya jumlah holdernya berapa dan masing-masing holder ini memiliki berapa persen dari total pasokan yang ada, seperti itu. Nah, langsung saja pertama-tama kita cek di toko kripto ini. Silakan buat akun bagi yang belum. Jika saya sudah, ini saya tinggal masuk. Ini daftar ya kalau yang belum. Silakan diikuti langkah-langkahnya, sangat mudah. Nah, masuk. Sekarang ini harus verifikasi biar terbukti bukan robot seperti itu. Nah, ada verifikasi SMS. Ini saya akan masukkan verifikasi SMS-nya. 5786118. Nah, masuk. Nah, pertama-tama silahkan cek di dompet lalu setoran. Nah, setorannya ini pastikan ada kripto, ada IDR ya. Kita pertama-tama kan ingin menyetorkan uang dalam bentuk rupiah ke toko kripto ini. Silakan pilih setoran IDR. Tujuan dananya ada 3, Permata, GoPay maupun Mandiri. Nah, misalkan Mandiri, silakan transfer ke virtual account ini. Caranya bisa dengan transfer ATM, iBanking maupun mBanking. Nah, ini petunjuknya sudah sangat jelas. Silakan dilakukan step by stepnya ini. Nanti pasti uangnya masuk, tapi harus sabar ya karena tidak langsung masuk. Biasanya butuh waktu beberapa menit seperti itu. Nah, selanjutnya setelah uang sudah masuk, kita pergi ke pasar. Lalu kita pencet ini BNB. Karena ini kan kita mau beli di PancakeSwap itu yang berhubungan ketat erat dengan BNB seperti itu. Nah, kita pencet BNB. Nah, di sini kita pilih yang batas harga, ini udah terpilih. Nah, kalau cara kerja dari toko kripto ada warna merah dan warna hijau. Bedanya apa? Warna merah ini adalah warna dimana orang-orang itu siap menjual di harga segitu. Jadi udah ada yang siap jual di harga 5895 593 sebanyak 0,19 BNB seperti itu. Nah, kalau dirupiahkan segini kira-kira. Lalu juga ada yang siap membeli di harga 5891001 sebanyak 3 BNB seperti itu, 3,7 BNB sekian. Nilainya valuasinya 22 juta seperti itu. Ini setiap detik berubah ya. Teman-teman sekalian. Nah, ini kan saya ingin beli biar langsung dapat, ya saya beli di harga yang orang udah siap jual seperti itu. Nah, misal saya pencet ini, terus saya 100% saya beli.
berhasil. Nah, bisa kita cek di dompet saldo. Nah, di sini sebentar, nampaknya belum kebeli. Nah, ini ada pesanan terbuka ya. Di harga berapa, jumlahnya berapa. Terisinya ternyata masih 0%, belum masuk berarti. Oke, saya batalkan. Biar langsung cepat. Ini, oke, beli. Apakah langsung terisi? Nah, coba kita cek di dompet saldo. Nah, saldo kripto di sini sudah masuk. Oke. Sekarang, kalau kita sudah menjadikan dia dalam bentuk BNB, kita harus menariknya ke MetaMask seperti itu. Nah, jadi di sini kan tadi setoran sudah kita masukkan rupiah, lalu kita sekarang ingin menarik BNB-nya. Nah, pertama-tama koinnya dibenarkan dulu, kita ingin mengirim BNB. Nah, setelah itu kita pastikan ini jaringannya Binance Smart Chain BEP20. Jangan sampai salah. Kalau salah, hilang sudah kriptonya kita. Tidak akan dikirim kemana-mana, hilang. Dia tidak akan ada notifikasi seperti alamat tidak tersedia atau apa, seingat saya. Tapi langsung hilang. Jadi intinya adalah harus berhati-hati. Nah, sekarang ini kan ada alamat penerima. Alamat penerimanya apa? Nah, kita sekarang cek MetaMask. Ini silakan dipastikan benar ya linknya. Begitu juga dengan toko kripto ini, tokocrypto.com. Jangan sampai salah. Misalnya K-nya ini ada 2 atau dan yang lain sebagainya, itu penipuan, hati-hati. Nah, di metamask.io ini silakan download. Ini saya di Windows dan saya Chrome kan ini. Nah, saya silakan install MetaMask-nya untuk Chrome seperti itu. Nah, nanti MetaMask ini adalah dompet digital untuk Ethereum. Nah, jadi tampilan pertamanya itu pasti seperti ini. Nah, ada Ethereum. Nah, yang kita harus lakukan adalah menambah Binance Smart Chain. Nah, gimana caranya? Ini anggaplah belum ada apa-apa ya. Ini pencet custom RPC. Nah, silahkan masukkan data yang ada di sini. Masukkan data yang ada di sini ke MetaMask. Yang tadi itu di custom RPC. Nah, ini network name-nya dimasukkan smart chain, NPC URL-nya masukkan. Yang ini, lalu chain net-nya yang 56 ini simbolnya BNB, block explorer-nya juga apa itu silakan disimpan. Nah, ini sedikit tips. Jikalau tidak bisa, itu bukan karena error, tapi mungkin settingannya yang salah. Jadi silakan ke setting, lalu privacy and security, di security ininya. Nah, normalnya itu with your current service provider. Silakan diganti dengan with-nya itu public DNS seperti itu. Silakan tiru persis seperti ini, maka bisa nanti. Nah, lanjut ya. Ini ceritanya sudah memasukkan Binance Smart Chain-nya. Nah, ketika awal-awal itu pasti hanya ada BNB aja yang masuk, yang lain belum ada seperti saya ini banyak. Nah, untuk itu saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, silakan masukkan alamat penerimanya. Yang dari MetaMask ini, silakan ini diklik kiri, copy to clipboard. Nah, di sini di paste. Seperti itu. Nah, terus jangan lupa simpan alamat. Ini karena sudah tersimpan makanya tidak bisa disimpan lagi seperti itu. Untuk jaga-jaga. Nah, pertama kali itu saya sarankan Bapak dan Ibu atau teman-teman untuk menarik yang minimum ini 0,012. Jangan terlalu banyak, takutnya alamatnya salah. Nanti hilang semua uangnya kita. Nah, makanya kalau awal-awal tarik yang minimum saja. Tapi karena saya sudah sering berkali-kali, ini kalau riwayat penarikannya ini banyak sekali. Saya udah berkali-kali transaksi di sini dan aman pastinya. Nah, ini sekarang langsung saya max, saya tidak takut. Lalu ada biaya transaksi segini dengan minimum segini ya. Nah, maka akan mendapatkan segini nanti di MetaMask-nya. Nah, ini dikirim saja. Nah, ada 2 verifikasi yaitu email dan juga SMS. Silakan diambil kode. Nah, nanti dia akan mengirimkan email. Nah, di sini saya masukkan 211157 SMS. SMS-nya kita tunggu.
07563. Nah, permintaan penarikan dikirim. Nah, sekarang kita pindah ke riwayat penarikan. Riwayat penarikan itu ada di sini, riwayat setoran dan penarikan. Dicek di sini dipastikan yang kali ini adalah penarikan dan mata uangnya adalah kripto. Nah, di sini tertunda. Ini kita tunggu aja masuk. Nah, ini kita lihat dulu sekarang. Mumpung belum masuk 05568. Kita tunggu masuk. Ada sebanyak 0,03 sekian. Nah, ini diharapkan untuk bersabar. Sambil nunggu, saya jelaskan sedikit tentang MetaMask. Jadi MetaMask ini adalah dompet digital kan. Nah, masalahnya MetaMask itu nanti ketika Bapak dan Ibu atau teman-teman mencoba untuk membuat akun untuk pertama kalinya akan diberikan 12 kata. 12 kata ini tolong disimpan ya, jangan sampai hilang dan jangan sampai ada orang lain yang tahu. Berbahaya sekali karena 12 kata ini adalah kunci untuk masuk ke MetaMask-nya. Kalau mungkin kita main game, aplikasi di Play Store dan yang lain sebagainya itu membutuhkan email dan juga password. Di MetaMask ini yang paling dibutuhkan itu hanya 12 kata ini. Jadi silakan disimpan di tempat yang aman dan jangan sampai banyak orang yang tahu. Hanya Anda saja yang tahu. Supaya tidak dicuri datanya. Karena bahkan developernya pun tidak bisa mengetahui 12 katanya itu apa. Yang punya perusahaannya tidak tahu 12 katanya itu apa. Ini adalah DeFi, Decentralized Finance kalau tidak salah. Jadi intinya mereka tidak bisa mengetahui. Jadi kalau misalnya 12 kata ini hilang, ya tidak ada yang bisa bantu, hilang selamanya. Ingat, permasalahan keamanan bukan di MetaMask-nya, tapi di kitanya. Apakah kita udah menjaganya dengan aman atau tidak? Karena MetaMask-nya sendiri pasti aman. Nah, ini tinggal kita tunggu masuk. Nah, selanjutnya kalau ingin membeli kripto itu bisa cari di CoinGecko. Ini coingecko.com. Nah, ini price list lengkap kripto-kripto yang ada. Nah, kita bisa pergi ke ini asal aja. Misal pergi ke coin recently added, ini yang baru-baru rilis, misal 4 jam lalu rilis ini kan. Ada banyak macam. Silakan diklik. Nah, seperti itu. Nah, ini kita akan bisa lihat data yang lengkap. Nah, di sini saya ingin menunjukkan pertama yang ini Joker Coin ini saya ketemu. Nah, yang paling penting itu kita scroll dulu, kita lihat ada di PancakeSwap atau tidak. Oh, ada. Dia bisa dibeli dengan PancakeSwap. Pairingnya adalah Joker WBNB. WBNB ini maksudnya BNB ya. Jadi, dia bisa dibeli dengan BNB seperti itu. Nah, misalnya yang Pavecoin ini kita lihat. Ternyata dia tidak bisa dibeli dengan PancakeSwap. Maka kita tidak bisa membeli yang itu. Nah, makanya harus yang paling penting kita cek apakah dia ada di PancakeSwap atau tidak. Nah, sudah masuk ya, baru saja kelihatan. Sudah masuk, artinya kita bisa melakukan transaksi. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan, ingat kita kalau nyari data di CoinGecko dan di sini ada kontrak, info kontrak. Nah, silakan di copy kontraknya, lalu kita pindah ke PancakeSwap. Nah, di PancakeSwap ini, pancakeswap.finance, website yang resmi, itu bisa connect wallet, menghubungkan dengan MetaMask. Pencet connect wallet. Pilih MetaMask. Nah, saya sudah terhubung. Kalau mungkin Bapak dan Ibu atau teman-teman itu nanti harus ada confirm di sini, yaitu tinggal di scroll confirm. Maksudnya menyetujui untuk menghubungkan akunnya. Nah, sekarang silakan ke trade lalu exchange. Di exchange ini ada from dan to, dari atas yang ke bawah. Maksudnya apa? Kita ingin mengubah dari yang atas menjadi yang bawah, seperti itu. Nah, sekarang misalnya ini BNB kan, balance-nya masih loading, artinya dia masih berpikir. Nah, ini udah keluar. Sekarang pilih currency-nya, paste alamatnya itu tadi. Nah, muncul Joker. Silakan diimport. Nah, ini adalah penanda, artinya bahaya kalau misalnya mainan begini. Maksudnya kita beli ini belum tentu versi yang asli. Siapapun bisa menciptakan versi yang palsu. Makanya dari itu kita harus beli dari CoinGecko ini, website resminya. Nah, sekarang saya pahami gitu. Kita import. Nah, kita ada Joker di sini. Nah, misal kita ingin membeli 0.03. Nah, mereka ini akan berpikir kalau seperti ini nilainya
akan menjadi berapa joker. Nah, ini ditunggu dulu. Nah, ternyata dapat 3 ribuan. Nah, saya ingin menjelaskan di sini bisa mengecek histori transaksi, dan juga di setting ini ada dark mode, ya ini terang atau gelap, saya lebih suka yang gelap. Nah, lalu yang ini dibiarkan saja standar. Nah, yang penting itu slip edge tolerance. Slip edge tolerance ini kalau misalnya koin atau tokennya itu tidak liquid, maksudnya apa tidak liquid? Hanya tersedia sedikit. Nah, jadi kalau tersedia sedikit di liquidity pool itu seperti kolam. Jadi kita memasukkan pairingnya, misal ini. Jadi di dalam suatu kolam ada token Joker dan juga koin BNB. Nah, semakin banyak BNB yang kita ambil dari kolam tersebut dan kita gantikan dengan Joker, maka BNB akan semakin dikit dan Joker semakin banyak kan. Maka BNB akan lebih mahal nilainya, semakin mahal, dan Joker semakin murah. Begitu pula sebaliknya, jika kita mengambil Joker dari kolam tersebut seperti yang akan saya lakukan, maka Joker akan semakin dikit, kita akan ganti dengan BNB, BNB akan semakin banyak. Maka harga Joker ini akan semakin mahal, BNB semakin murah. Logikanya seperti itu. Nah, semakin besar kolamnya, semakin banyak BNB dan Joker yang kita masukkan. Ya kalau cuma ngambil dikit doang nggak kerasa. Tapi kalau cuma dikit, kolamnya kecil, yaitu kita narik sedikit aja, harganya itu bisa berubah jauh. Nah, itu gunanya slippage. Jadi, semakin kecil kolamnya ini kita harus tinggikan. Kalau tidak, transaksinya tidak akan berjalan. Nah, ini kita cobalah yang paling kecil 0,1 seperti itu. Kita coba swap. No, ini gagal. Kenapa? Slippage-nya terlalu kecil. Coba 0,5 sekarang. Tidak bisa lagi. Coba 1. Tidak bisa lagi. Nah, di sini custom pilih misal 5% seperti itu. Kita coba swap. Tidak bisa, coba 10. Nah, harus ditambah terus. Jadi, semakin besar dari persentasenya ini, maka akan terpotong lah, mudahnya seperti itu. Terpotong dari jumlah total yang akan kita dapatkan. Nah, 15% bisa. Ini bisa direcek, bisa dikonfirm. Coba deh kalau 15% bisa. Nah, kita kurangin tuh. Berarti kan antara 10 dan 15. Coba 12, apakah bisa? Oh, tidak bisa. Coba 13. Nah, harus seperti ini. Biar kita dapat persentase yang paling menguntungkan. Ternyata bisa di 14. Ya udah. Ada biaya gasnya sedikit dan totalnya berapa? Ya kita confirm. Transaction submitted ini kita tunggu dulu. Nah, kalau sudah ada warna hijau, ini artinya sudah terbeli. Kalau merah, gagal, kita harus mengulangi. Yang ini sukses ya. Nah, sekarang gimana caranya saya mengecek di sini? Di MetaMask. Ini kan dompet digital. Loh, tapi kok tidak ada koin Joker? Nah, teman-teman harus menambahnya dari sini, dari Joker coin yang ada di CoinGecko. Tadi kan kita sudah klik ini untuk copy. Sekarang klik yang ini, klik kiri add to MetaMask. Silakan ditambah. Nah, maka selama teman-teman sudah memiliki koin yang teman-teman ingin beli seperti itu. Udah, di situ saja tutorialnya kali ini. Sudah terbeli dari rupiah menjadi koin kripto tersebut yang micin-micin ini. Sekian tutorialnya. Terima kasih dan semangat cuan!